terutama dari latar belakang apa ideologi partainya mungkin ya, ideologi partai yang mereka usung itu sebenarnya apa perbedaan yang mendasar gitu antara Joe Biden sendiri dengan Donald Trump yang dari Republik gitu. Alimuddin mungkin bisa Ya, diinformasikan sedikit. baik. Sebetulnya dari apa dasarnya, kalau kita berangkat dari ideologinya, kapitalisme, ya, memang sama kalau secara Sama aja ideologi, ya sama. Coba kalau dibandingkan misalnya perbedaan Republik, ya misalnya kalau bahasa sekarang petahana, dia emang yang kemudian Joe Biden adalah semacam penantangnya. Perbedaannya sebetulnya itu tadi ya, istilahnya kalau bahasa orang Amerikanya, Republik itu adalah konservatisme. Konservatif ya. Nah, kalau Demokrat itu adalah liberalisme. Itu kalau istilah orang Amerika. Ya. Tapi kalau istilah dalam Islam, mau konservatif atau liberalisme sama saja, karena bukan ideologi Islam. Itu. Ya. Tapi secara politik netralnya dalam artian di Amerika, yaitu yang sering memang diusung oleh dua partai itu, ideologi Republik adalah konservatisme dan ideologi Demokrat adalah liberalisme. Sehingga ini juga sebetulnya cukup ada pengaruh terhadap pendekatan tak kalah presiden dari Demokrat dan juga presiden dari Republik. Ya, jadi ada istilah soft power dan hard power. Ya itu tuh ada istilah dari dulu sampai sekarang. Nah, biasanya kalau dari mana liberal atau dari Demokrat biasanya menggunakan soft power. Kalau dari Republik biasanya menggunakan hard power. Tapi kalau ini yang dikembangkan di sana ya di Amerika. Tapi kalau dari segi kebijakan luar negeri Amerika, ini nggak terlalu meluas, ini jawabnya ini. Ya, nggak apa-apa. Dari segi kebijakan luar negeri Amerika, siapapun presidennya, kebijakan terhadap dunia Islam, khususnya terhadap politik kawasan Timur Tengah sama saja sebetulnya. Selalu ada impansi ya. Kalau dulu zaman-zamannya ke Irak, kemudian sekarang ke Afghanistan ya, kemudian ke Suriah, ISIS dan lain sebagainya ya sama saja sebetulnya kalau dari segi politik luar negeri dunia Islam. Ya. Itu mungkin ya dari politik luar negeri. Kalau di dalam negerinya sendiri kemarin itu kan Biden itu kalau saya lihat beritanya katanya dapat dukungan yang besar dari umat Islam di sana di Amerika ya. Walaupun jumlah kaum muslim di Amerika itu kalau saya lihat datanya cuma sekitar 3,4 juta, sekitar 1,1% lah nggak sampai 2% dari jumlah penduduk Amerika. Tapi sepertinya Biden menaruh perhatian serius gitu loh terhadap pemilih Muslim yang ada di Amerika gitu. Ya memang isu yang waktu kampanye memang itu yang menjadi isu yang kontraproduktif dengan petahana dan Presiden Donald Trump, karena selama ini pas tahun pertama imigran Islam baik dari Iran, dari Afghanistan, pokoknya dari Timur Tengah lah yang ada di Amerika, itu memang sebagian besar itu dicabut kewarganegaraannya, diantaranya ada memang itu artinya seolah-olah mengusir lah gitu ya dari negara Amerika gitu, walaupun masih ada yang bertahan di sana gitu. Kemudian dengan kampanye Biden ini yaitu ingin menghapus kebijakan Trump itu, yaitu dengan politik melunak ya soft power tadi agar dia merangkul kaum Muslim di sana, sehingga nanti akan ada katanya sih
hari pertama atau bulan pertama ada, saya baca tadi di salah satu artikel bahwa akan mencabut kebijakan apa itu yang konservatif Trump itu terhadap penduduk migran yang ada di penduduk migran, khususnya kaum muslim yang ada di Amerika Serikat, itu akan mencabut katanya. Ya kita lihat besok, apa besok atau bulan ini Januari ya, atau Februari ya akan mencabut kebijakan itu. Ya. Nah, itu yang salah satu juga janjinya itu dia menjanjikan memberikan akan memberikan sejumlah jabatan gitu kepada warga negara AS yang muslim di dalam jajaran pemerintah yang mungkin bukan menteri atau yang lainnya gitu ya. Dia juga menjanjikan seperti itu. Apa mungkin itu diwujudkan itu oleh kita lihat nanti setelah pelantikan apa benar dengan janjinya itu. Kalau lihat dari calon-calon menterinya mulai 7 November, 19 November sampai ke berapa 2, 3, 4 hari yang lalu itu belum ada yang muslim, belum ada yang Islam, belum dicantumkan ya. Belum, masih dari kalangan kalangan Kristen di sana ya, dan lain sebagainya. Cuma ada yang sebetulnya ada yang saya ingin sampaikan. Ini yang mungkin juga jarang dikaji oleh para pengamat politik internasional yang bukan background-nya dalam perspektif yang Islami. Saya pernah membaca salah satu buku tentang pengaruh pemimpin dunia di Amerika Serikat, yaitu Freemasonry Yahudi. Nah, itu. Jadi itu sampai ada berapa sekte itu, 33 ya, tingkatan pengkaderannya itu. Jadi itu dari Yahudi itu sudah sejak dulu, ya 50 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu itu sudah membuat suatu grand strategi. Itu bahwa siapapun presidennya, mau dari Demokrat, mau dari Republik, yang penting kader dari Yahudi. Nah itu ya. Kalau kita tahu kan Yahudi itu berarti kan selalu memerangi kaum muslimin kan itu. Itu yang selalu saya ingat juga itu. Hampir 20 tahun yang lalu itu saya baca bukunya, selalu saya ingat itu kalau bicara tentang politik Amerika selalu saya ingat itu buku Freemasonry tentang Yahudi itu. Ya kan itu ya. Itu kan musuh buyutannya dengan Hitler kan Yahudi. Ya, itu yang ada. Nah, sehingga bahasa ininya sekarang bahwa dunia Islam ya sepanjang masih ideologi yang bukan Islami berarti kan ya sama aja kebijakannya. Walaupun memang kalau dirunut secara global memang ada perbedaan tadi antara Demokrat dengan Republik yaitu. Ya itu ya. Apa mungkin bisa dibantu dijelaskan lagi lebih rinci antara perbedaan hard power dan soft powernya Republik dengan Demokrat ini, terutama ke dunia Islam lah, kalangan kaum muslimin. Kalau sebetulnya konservatif itu memang secara umum ya, memang seolah-olah nggak bisa dibedakan, seolah-olah ya, tapi nanti kelihatan itu pendekatannya kan sebetulnya kebijakan politik Amerika itu kan di samping minyak, kemudian Israel yang ada di Timur Tengah selalu diperangkan, ya, kemudian juga stabilitas nasional dan politik luar negerinya tentang kebebasan pasar, ya, pasar bebas, ya, bebasnya. Kalau konservatif itu biasanya menggunakan dengan negara harus melindungi warga negaranya dari negara lain. Itu biasanya gitu. Ada 3 pandangan biasanya. Cenderung nasionalistik gitu ya? Ya, nasionalisme. Kemudian yang kedua, konservatif itu memuja kebebasan pasar yang sebebas-bebasnya. Itu tuh. Ketiga, konservatisme itu punya kecenderungan asosiasi kuat dengan agama, terutama nilai-nilai Protestan. Nah, itu tuh yang konservatif, ya. Tetapi dalam ketiga konservatisme itu cenderung punya asosiasi yang kuat
dengan agama, terutama nilai-nilai Protestan, karena Protestan itu mendasari kapitalisme. Itu tuh, mendaki pasar bebas, jadi ada jaringan situ ideologi. Itu yang apa namanya, yang cenderung perbedaannya. Nah, sedangkan liberalisme tidak dikungkung suatu dengan negara liberal, artinya berkompetisi dengan negara dan warga negara lain. Nah itu tuh. Jadi tidak dibatasi misalnya dalam posisinya misalnya jabatan atau ekonomi atau bersaing dunia usaha, ya terserah aja. Di Amerika kalau mau Muslim yang bisa pimpin perusahaan atau lebih kaya, ya nggak ada masalah. Atau non Muslim nggak masalah. Tapi itu yang yang dimunculkan di permukaan. Cuma nggak tahu kalau dari Hayden dari yang tersembunyi, tapi ini yang muncul di permukaan seperti itu ya. Nah, kemudian tidak perlu ada proteksi, tidak perlu ada ada sistem ekonomi yang sangat kontroversi di dalam negeri, karena justru proteksi di dalam negeri itu akan melemahkan kompetisi ke luar negeri. Nah, itu pandangan liberal atau dalam artian demokrat tadi. Jadi itu yang memang ada perbedaan-perbedaan tadi. Kalau kata lainnya mah yang tadi juga sama. Kalau tadi kapitalisme juga sama juga, ini kapitalisme juga. Dua-duanya kapitalisme gitu ya. Iya, sama juga. Beda mazhab aja kali ya gitu. Iya, beda mazhab. Ya mungkin sama kayak Islam, beda mazhab ininya. Ya ini yang menonjol beberapa referensi dan sebetulnya ini ada teman nih dosen di Amerika, ada 2 orang ini ada di California. Ini lagi WA tadi ini tapi belum dibalas ini. Ada satu di California dengan negara Washington DC. Kan ada 10 negara di sana. Satu California, tapi orang Indonesia sih, kebetulan dia kuliah di Amerika, berhasil, kemudian nggak pulang ke Indonesia. Ngajar di sana jadi. Iya. S1-nya di sini, S2, S3-nya di sana. Iya, itu. Tapi ini belum dijawab ini. Sebenarnya saya nanya tadi bahwa gimana sekarang kondisi real di Amerika mau pelantikan Joe Biden. Yang kedua, kira-kira peta politik di Amerika sekarang dan biasanya seperti apa? Belum dijawab ini. Belum dijawab. Tapi saya tambahkan lagi bahwa ini kan Joe Biden ini kan adalah mantan wakil presiden Obama. Betul, 2 periode. Ya, kalau saya menduga pendekatannya sepertinya sih mirip-mirip dengan Obama. Karena sama partai juga kan. Ya, mengapa? Karena Obama itu kan dalam tanda kutip dekat dengan dunia Islam. Ya. Itu tuh. Ya dibanding dengan presiden sebelumnya. Itu di antara presiden yang sebelumnya itu yang dianggap toleran ya. Itu terhadap dunia Islam itu adalah Obama. Boleh jadi akan mengikuti politiknya Obama. Mengapa? Kan dia dulu wakilnya. Ya, betul. Ya, sebagai referensinya. Itu mungkin tambahan dari saya. Padahal Joe Biden ini memang politikus karir yang luar biasa ya di senior sekali. Ya, usianya sendiri sekarang udah 78 tahun. Hampir 80. 80. Dan berkarir di dunia politik itu jadi anggota Senat dari tahun 73 kalau nggak salah ya. Sampai 2009. Artinya dia sangat paham sekali gitu ya kondisi sosial politik di Amerika, terutama yang terkait dengan para calon pemilihnya waktu dia kampanye. Makanya pendekatan dia kepada umat Islam itu bisa berjalan mulus. Bahkan katanya hampir 70% yang memilih Biden dari kalangan umat Islam. Kalau nggak salah begitu ya, saya dengarnya. Perlu juga ditambahkan bahwa memang tepat juga ada memilih wakil presiden itu Kamala Harris ya. Yang keturunan Asia. Kalau saya lihat, memang ini sebetulnya dari segi kecerdasan lebih cerdas nih Kamala Harris nih. Saya baca biografinya. Dia mantan senator gitu ya. Maksudnya tanda kutip ini kan masih muda gitu. Kalau Joe Biden ini biasanya bukan orator. Kalau Kamala
Harris itu, Kamala Harris walaupun memotif orator orangnya, kalau lihat waktu kampanye itu luar biasa tuh pidatonya itu, malah kalah dengan Joe Biden dari segi retorika gitu. Nah gitu. Walaupun tanda kutip bukan berarti bahwa kalau secara umum bahwa kalau dia pintar orator itu biasanya kan kecerdasannya di atas rata-rata gitu ya. Secara PR public relation biasanya. Tapi memang background-nya memang tanda kutip bahwa background dari akademik dan juga pengalaman politiknya, sehingga Joe Biden itu bisa memilih Kamala Harris ya, Kamala Harris. Ya, baik.